New Life Church. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian hari ini. Mari saya mau ajak kita untuk berdiri bersama-sama. Mari sejenak kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik. Amin. Mari kita angkat tangan kita angkat suara kita, and let's praise the God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, Ku akan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, pemilik kehidupan yang sanggup menyamakan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari kita semua angkat tangan kita. Kita mau memuji Tuhan, oke? Kita berikan yang terbaik Tuhan karena Dia baik. Jauh sebelum Dia mengasihi kita, mengasihi Dia, Dia telah mengasihi kita. Amin. Let's sing it together. Jesus. 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 Mari kita nyatakan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
adalah luar biasa dan besar. Mari kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita sekali lagi. Come on church, come on. Di dalam Mazmur 103, Raja Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Siang hari ini kita mau bersama-sama datang as one church sebagai satu tubuh Kristus. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan kita akan berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Amen. Amen. Are you ready church? Lambaikan tanganmu. Yes, yes. Thank you Jesus.
Life Church, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pagi ini percayalah bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar yang bisa memisahkan kita semua dari kasih Kristus. So let's come, mari kita datang, just come. Dan terima kasih anugerahnya, receive His grace kepada kita semua. Saya ajak kita semua boleh angkat kedua tangan kita angkat wajah kita pandang surga. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa yang tak habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap angkat kedua tanganmu. Mari kita tinggikan Dia lebih lagi, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama katakan, come on. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti. Suara jemaatmu siang hari ini Tuhan. Haleluya, tiada seperti Engkau. Katakan, for you are great, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else, for you are great, you do miracles so great. Mari sama-sama jemaat Tuhan lebih tinggi lagi. Angkat kedua tangan kita lebih tinggi. Sama-sama teriakan. Haleluya. Come on. For you are great. Amen. There is no one else like you. There is no one else. there is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else. There is no one else. There is no one else like you. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Come on, you love church. For you are great. You do miracles so great. We give you glory. We give you honor. You are
buat Tuhan, come on. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Bersyukur karena kami tahu Kau akan berbicara lebih dahsyat lagi dan kami akan semakin mengenal Kristus. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang akan Kau pakai untuk kebangunan rohani yang lebih besar bagi Surabaya dan bangsa-bangsa. Kami mau buka hati kami, telinga kami mau sungguh-sungguh mendengar dari Gembala Agung kami melalui Pendeta Wahyu Pramudia. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi lebih meriah buat Tuhan. Cari 5 orang kanan kiri, kasih salam sehati, katakan aku mengasihimu. Aku senang lihat kamu. Haleluya. Silakan duduk. Anda pasti diberkati. Amin. Anda jangan heran ya. Untuk yang kebaktian kedua saya dengar direkam lagi untuk First Media. Betul. Oke. Saya juga menyapa yang di First Media dan semua yang online di YouTube channel New Life Indonesia. Saya dan Pak Wahyu tidak maskeran. Tapi kita sudah antigen. Jadi jangan khawatir. Ini hasil tes swabnya. Ya. Pak Wahyu juga nanti akan ditunjukkan. Oke, Pak WP. Nanti di Ciputra World semua pengkhotbah sudah lepas masker ya. 3 minggu lagi kita akan ada di New Life Ballroom Ciputra World. Yuk tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tadi saya langsung tagih Pendeta Wahyu untuk kasih jadwal ya. Beliau luar biasa masih sekolah. Tadi sudah direkomen untuk beberapa pendeta kita yang mau sekolah untuk ambil sekolah di Amerika. Ada online school, jadi beliau ini akan tambah sibuk karena ambil master, doktor teologi sudah master, ambil doktor teologi, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dalam setahun beliau harus ada di Amerika selama 1 bulan, ya tahun depan. Kita ikut pastor. Ketika beliau sekolah kita berdoa, ya berdoa di Beverly Hills. No, I'm just joking ya. Dan beliau bukan hanya seorang sahabat, tapi beliau adalah seorang penulis buku yang luar biasa, counselor yang luar biasa, dan tentunya beliau juga mengembalakan GKI Ngagel di Surabaya. Tidak asing lagi, kita tepuk tangan buat Pendeta Wahyu Pramudia, lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Amin. Sekalipun Pak Wahyu ini sering godain saya, Pastor Dennis, Pastor Karsten, kalau istri saya sedang upload foto berdua ketika saya nyetirin istri saya, langsung beliau bilang gini, istrinya diberkati ya, punya sopir yang lumayan ganteng katanya, seperti Anda, aduh gitu ya. Terus nanti apa digodain, jadi saya nggak bisa godain Anda saat ini karena mimbarnya milik Anda saat ini ya. Ayo kita kasih tepuk tangan 1, 2, 3. Welcome to the family. Take your stage Pak, God bless you. Saya sengaja berdiri jauh-jauh. Tidak layak ada di sebelah orang ganteng. Pokoknya kalau Pastor Irwan, Pastor Dennis berdiri, saya dan Pastor Carlson itu sekasta. Kita agak jauh-jauh dikit, muka kita hanya digemari calon mertua. Beda sama Pastor Irwan dan Pastor Dennis ya. Selanjutnya saya nggak mau ngomong apa-apa karena ini direkam. Oke, senang sekali ada di antara teman-teman di sini dan senang mendengar rencana Anda terkait dengan ballroom itu ya. Ingat itu digedein bukan untuk New Life ya. Itu dibesarkan supaya Anda membawa lebih banyak orang untuk berjumpa dengan Kristus. Hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Saya ingin menyapa Anda yang menyaksikan tayangan ini lewat YouTube dan juga lewat channel First Media ya. Sungguh saudara-saudara, sekarang ini cuman segini ini. Tetapi saya melihat dan saya yakin, saya nggak bernubuat, saya pendeta GKI nggak bernubuat kan. Saya yakin Tuhan akan memakai Anda untuk kemuliaannya. Nanti Anda akan melihat kiri ada orang, kanan ada orang, belakang ada orang. Dan di saat itu Anda akan paham mengapa Tuhan memberikan gedung sebesar itu. Gedung itu diberikan Tuhan melalui semua kerja keras Anda, para pengajar, para pastor. Cuman untuk satu tujuan, lebih banyak orang mengenal Yesus. Dan pastikan Anda terlibat di dalamnya untuk sebuah proyek yang besar itu.
Mari kita berdoa. Tuhan, semua kami mulai dari kecil, sedikit, tak berarti dibandingkan yang lain. Tetapi yang kecil, yang sedikit, yang tak berarti, kami mau letakkan di tangan Tuhan. Seperti seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Sedikit, kecil, dan tak berarti. Tetapi di tangan Kristus Sang Pencipta kehidupan, Dia berlipat kali ganda. Memenuhi kebutuhan 5.000 orang dan lebih. Itu yang kami lakukan dengan gedung yang Engkau beri. Itu yang kami lakukan dengan hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ini bukan tentang kami, tetapi tentang kehendak Tuhan yang kami mau jalani dan terima dengan sukacita. Terima kasih ya Kristus, bersabdalah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya ingin membacakan bagi kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-14. Kisah Rasul, saudara-saudara, pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Yang berbahagia kita, saudara-saudara, yang membaca firman dan berjuang untuk melakukannya. Saudara-saudara, di dalam percakapan sehari-hari, misalnya saya naik kereta atau saya naik pesawat, maka tingkat percakapannya, saudara-saudara, levelnya adalah basa-basi. Pak, mau kemana? Oh, saya mau ke Surabaya. Kok sama ya dengan saya? Loh ya jelas wong pesawatnya cuma 1 dan kita udah duduk sebelahan. Tidak ada yang penting terkait dengan hal itu. Ketika relasi kita dekat dengan seseorang, percakapan kita makin personal, saudara-saudara. Tetapi walaupun makin personal, selalu ada hal-hal yang masih kita tahan, masih tidak kita katakan, saudara-saudara. Kita berpikir masih ada waktunya nanti, masih ada saatnya nanti, waktunya makin banyak. Tetapi bagaimana kalau itu adalah ujung dari kehidupan Anda, saudara-saudara. Ketika Anda sadar bahwa waktu Anda tidak lama lagi. Ketika Anda ada di rumah sakit dengan begitu banyak kabel yang terpasang dan Anda punya kesempatan bicara yang terbatas. Apakah Anda akan memulai percakapan Anda dengan orang yang tercinta dengan basa-basi? Nak, Surabaya panas ya. Iya. Tapi lebih panas hati melihat mantan jalan sama orang lain, Pak. Saya rasa Anda bahkan tidak ada di dalam mood untuk bercanda seperti itu kan, saudara-saudara. Kalau di dalam percakapan last minute, detik-detik, menit-menit terakhir, pasti semua yang dipercakapkan itu adalah isi hati yang mendalam, yang paling penting, yang paling ingin diwariskan, yang paling ingin diteruskan.
Saya pernah menjadi saksi dari percakapan seperti itu, saudara-saudara. Semua anak sudah kumpul dan sang ayah bernafas Senin Kemis, narik nafas Senin, keluarin Kemis, sudah antara hidup dan mati. Si ibu di situ dan si ibu berkata kepada saya, ini Pak, gara-gara papahnya mau meninggal, belum ada akta notaris, anak-anak dipanggil cepat datang. Mereka menunggu, mereka dapat apa? Pabrik, rumah, atau yang lain. Nah, maka saya jadi saksi percakapan itu, saudara-saudara. Sudah ngomongnya setengah mati, susah. Orang yang sakit itu berkata, yang penting cinta Tuhan. Amin. Maksudnya cepet toh ngomong rek, semua dapat apa gitu kan. Terus yang kedua, yang penting hormati mamahmu. Saya sudah bisa melihat raut-raut wajah saudara-saudara yang gak sabar. Pengen jelas pabriknya yang pegang siapa, tokonya yang pegang siapa, rukonya yang pegang siapa. Anak-anak yang selama ini gak dekat dengan orang tua saudara-saudara, tetapi di last minute datang. Dan yang ketiga, sebelum papa bagi, nah ketika mengatakan papa bagi, wajah mereka mulai gembira saudara-saudara. Yang penting setia pada gereja Tuhan. Mereka terus mendekat. Nah, sekarang soal harta. Wajah mereka berbinar-binar seperti seorang anak melihat es krim. Papa. Tet. Pak, bangun Pak. Belum dibagi Pak, bisa ribet ini. Pak Pendeta, lakukan sesuatu, bangkitkan. Ya elah, saya bukan Tuhan Yesus. Dan dia juga bukan Tuhan Yesus yang perlu dibangkitkan kan. Last minute saudara-saudara. Selalu yang penting adalah apa yang kemudian akan dikatakan. Dan itu layak untuk mendapat perhatian. Saya yakin bagi orang tua itu yang paling penting adalah values. Bukan soal harta. Tetapi anak menganggapnya berbeda. Saudara, bagian Alkitab yang kita baca berbicara tentang menit-menit terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, saudara-saudara. Dia sudah berulang kali menampakkan diri pada para murid. Dan sekarang sebelum dia naik ke surga, maka dia akan mengatakan hal-hal yang menjadi pikiran dan hatinya. Ringkasan dari seluruh 3,5 tahun pengajarannya, ringkasan dari berbagai mujizat yang dilakukannya, ringkasan dari semua pengajarannya, tepat pada menit-menit terakhir sebelum dia naik ke surga kan saudara. Dan apa yang Tuhan katakan sebelum dia naik ke surga meninggalkan murid-muridnya itu adalah apa yang seharusnya kita perhatikan dengan seksama. Ketika kita menganggap diri kita adalah murid Kristus. Pesan terakhirnya harus menjadi sesuatu amanat utama di dalam kehidupan kita. Bukankah diri kita saudara-saudara adalah murid Kristus? Dan murid di dalam pemahaman orang-orang Yahudi waktu itu adalah orang yang berjalan di belakang debu sang guru. Anda bukan seorang murid kalau Anda melihat dari jauh. Anda bukan seorang murid kalau Anda tidak berjalan bersama. Bahkan Anda bukan seorang murid kalau Anda tidak berjalan di belakang debu sang guru. Bukankah saudara-saudara waktu itu konteksnya adalah Timur Tengah, tiap kali orang berjalan pasti akan ada debu pasir di belakangnya kan. Seberapa panjang debu pasir itu? Ya enggak 100 meter Pak, ya enggak 10 meter bahkan. Maka yang disebut murid adalah mereka yang berjalan di belakang debu sang guru. Berarti tidak bisa dari jauh. Harus dari dekat, sedemikian dekat sehingga debu dari sang guru itu mengenai kakinya. Ini bicara soal kedekatan fisik, sekaligus bicara tentang apa yang sang guru pikirkan, apa yang sang guru katakan adalah apa yang dipikirkan dan dikatakan oleh sang murid. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan saudara-saudara menjelang dia terangkat naik ke surga. Yang pertama, beritakanlah firman. Beritakanlah kabar baik. Jangan hanya memikirkan harapan-harapanmu. Saudara bayangkan di last minute itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, para murid bertanya tentang harapan mereka, tentang ekspektasi mereka.
Di ayat yang ke-6 tertera, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid Yesus orang Israel, mereka punya harapan, mereka punya ekspektasi bahwa Sang Mesias yang akan datang itu, yaitu Kristus, akan memulihkan kerajaan mereka seperti zaman Daud. Daud penuh kemuliaan, penuh kebesaran, penuh keagungan, penuh keluar biasaan. Dan di last minute dari hidup Yesus sebelum dia naik ke sorga, para murid datang dengan harapan itu. Maukah kau sekarang Tuhan, sebelum engkau pergi meninggalkan kami, memenuhi harapan-harapan kami tentang Mesias yang seperti Daud? Dan Kristus menjawab kepada mereka, saudara-saudara, engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan Yesus tidak menampik harapan dan keinginan ini. Tuhan Yesus tidak menolak harapan dan keinginan ini. Walaupun harapan dan keinginan mereka begitu duniawinya, begitu sempitnya tentang Israel. Sedangkan Yesus hadir untuk menghadirkan kerajaan Allah. Tetapi menjadi penting adalah apa yang Kristus katakan, saudara-saudara. Engkau tidak perlu tentang saat dan waktunya, kapan harapanmu itu akan terpenuhi. Tetapi yang terpenting adalah kamu akan menerima kuasa dan menjadi saksiku. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Yesus, kita punya harapan-harapan tertentu, bukan? Kita punya keinginan juga sebagai manusia, kan? Saya ingin berhasil, saya ingin sukses, saya ingin meraih ini, saya ingin mendapatkan itu, saya ingin sembuh, saya ingin itu, ini dan yang lainnya. Semua harapan dan keinginan yang manusiawi, yang Tuhan izinkan. Tinggal kita periksa adalah apakah harapan dan keinginan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan yang penting lagi adalah ketika kita berjuang untuk memenuhi harapan dan keinginan itu, ketika kita menunggu harapan dan keinginan itu menjadi kenyataan, apa yang kita lakukan? Apakah kita tetap berjalan di belakang Kristus, Sang Guru Agung kita? Atau kita seperti anak yang manja dan berkata, kalau papa gak beliin es krim aku gak mau sekolah. Kalau aku gak dapat pacar aku gak mau pelayanan. Kalau aku belum lebih kaya aku gak akan memberi persembahan. Manja, sangat berpusat pada harapan diri. Karena itu Kristus inginkan. Jangan hanya memperhatikan harapan-harapanmu. Tetapi pergilah, beritakanlah kabar baik, beritakanlah Injil. Karena itulah yang dilakukan murid, yaitu berjalan di belakang debu Sang Guru. Mudah mengikut Yesus ketika harapan Anda terpenuhi. Wah, bersyukur Pak, dapat komunitas, dapat calon suami. Seneng. Itu sebabnya saya semangat di gereja. Wah seneng Pak, dapat komunitas, dapat pekerjaan baru, dapat relasi yang baru. Wah, saya exciting pergi ke gereja. Luar biasa. Tapi bagaimana ketika harapan Anda belum terpenuhi? Bagaimana ketika harapan itu hancur berantakan? Bagaimana ketika semua keinginan itu ternyata tidak mewujud nyata? Apakah kita tetap berjalan di belakang debu Sang Guru? Seorang murid bukanlah orang yang manja. Kalau saya dapat, baru saya mau ke gereja. Kalau saya diberkati secara finansial, baru saya mau persembahan. Kalau saya punya komunitas yang baik, baru saya mau terlibat. Enggak. Seorang murid tetap berjalan di belakang Sang Guru, melakukan apa yang dia katakan, yang dia sabdakan, terlepas dari harapannya menjadi kenyataan atau hancur berantakan. Karena dia menghormati Sang Guru yang mati, menebus segala dosa dan kesalahannya. Ketika saya sedang berkhotbah di luar pulau, saudara-saudara, seorang teman menghubungi saya lalu berkata lewat telepon di WA, bro besuk mama.
titip mama. Mama sudah 15 tahun sakit. Mohon maaf bagian pinggang ke bawah tidak bisa digerakkan. Sejak dia telepon di hari Sabtu, saya udah mikir, kira-kira saya ngomong apa ya? Gak gampang kan saudara-saudara ngomong kok pada orang yang 15 tahun terbaring sakit. 15 tahun. Itu dari anak baru lahir sampai masuk SMA kurang lebih. Anda KPR rumah sudah lunas saudara-saudara. Anda nyari jodoh ya belum tentu ketemu sih. 15 tahun. Dan minggu siang itu setelah 2 atau 3 kali khotbah saya minta driver ngantar saya ke situ. Disambut seorang suster yang kembali menegaskan hal yang sama. Pak, Ibu sudah 15 tahun sakit. Bapak ngerti ya? Ngerti. Maka saya masuk saudara-saudara ke kamar itu dan begitu saya duduk di dekat tempat tidurnya, mengulurkan tangan saya karena waktu itu belum pandemi, tangan saya segera dipegang lalu dia berkata, kita berdoa ya Pak WP ya. Hayo kalau Anda di posisi saya Anda bisa bilang enggak. Gak bisa kan? Tangan udah dipegang. Lalu dia berdoa. Lalu dia bernyanyi. Lalu dia mengutip ayat Alkitab. Lalu dia berdoa lagi. Dalam hati, saya datang untuk mendoakan bukan didoakan. Tapi sekarang kejadiannya kebalik. Saya lihat jam saya, 25 menit baru dia bilang amin. Itu kayaknya harga diri saya sebagai pendeta terganggu itu. Saya datang untuk mendoakan malah didoakan. Jadi begitu dia bilang amin, saya bilang, tante, tangan saya giniin. Nanti dipegang lagi. Si tante gini. Otomatis saya mendekatkan. Tante, lalu ditariknya tangan saya, lalu berkata kita berdoa untuk anak dan istri Pak WP yang tadi belum didoakan. 15, 20 menit, 25 menit. Amin saudara-saudara. Ini giliran saya, panggilan harus dilaksanakan gitu kan. Baru ngomong tante, si tante diem. Ditepok pundak saya susternya. Pak, jam berkunjung sudah habis. Sus, ini rumah bukan rumah sakit. Saya gak tahu susternya mantan security atau enggak, dia bilang dengan tegas gini. Pokoknya ikut saya keluar ya Pak. Saya ikut keluar. Pintu kamar dibuka. Di ruang tamu saya ngelihat 4-5 pasang suami istri. Siapa mereka? Sus, mereka siapa? Ya kayak bapak. Loh maksudnya? Bapak ini ya kalau bukan temannya anaknya, enggak saya kasih jam untuk didoakan untuk ibu. Maksudnya sus? Anaknya enggak ngasih tahu. Anaknya ngasih tahu saya disuruh mendoakan si ibu. Dia ketawa lalu berkata, Bapak enggak ngerti sejak 8 tahun lalu ibu ini jadi pendoa walaupun masih sakit. Setelah 7 tahun marah, tiap kali pendeta mendoakan gak sembuh, dia kecewa, dia marah, pendeta dari Surabaya, Jakarta, dari luar negeri gak sembuh, marah dan yang lainnya. Sampai suatu titik si ibu berkata, saya masih ingin sembuh. Tapi saya tetap ingin melayani Tuhan. Enggak marah-marah. Melakukan apa yang bisa sebagai murid. Jadi orang-orang ini Pak sudah daftar dari 2 minggu yang lalu untuk didoakan oleh ibu. Bapak nyelonong 50 menit sudah harus berterima kasih. Saya telepon teman saya di mobil. Teman saya bilang, gimana bro udah mendoakan mamaku, thank you ya, kamsya ya, lain kali datang lagi ya. Aku belum mendoakan bro, mamamu doain aku. Terus dia bilang gini, itulah mama. Sejak 8 tahun lalu dia berkata, aku pengen sembuh. Aku masih ingin sembuh, tetapi sembari menanti aku disembuhkan, jika Tuhan mau menyembuhkan aku mau hidup jadi murid, aku mau hidup jadi saksi, aku mau hidup membawa orang kenal Yesus.
Wajar punya harapan, wajar punya keinginan. Tetapi ukuran kedewasaan kita dalam perjalanan mengikut Kristus adalah ketika Kristus belum mengabulkan harapan kita, ketika harapan kita hancur berantakan, kita tetap berkata, aku mau ikut Yesus. Aku mau mempermuliakan Yesus, aku tetap muridmu. Itu ukuran seorang murid. Walaupun hatinya hancur, berantakan, harapannya belum menjadi kenyataan, obsesinya cuma satu, berjalan di belakang debu Sang Guru. Jadi saksi untuk kemuliaannya. Bahkan ketika hidupmu belum seperti yang engkau harapkan. Bahkan ketika impianmu hancur berantakan. Bahkan ketika engkau bergumul dan bertanya, apa yang salah dengan yang saya minta? Jangan jadi anak manja di dalam gereja. Jadilah murid. Berjalan di belakang Sang Guru. Walaupun harapan dan keinginanmu belum menjadi kenyataan. Pada menit terakhir dari kehidupan Kristus sebelum dia naik ke surga, saudara-saudara, apalagi yang ia katakan? Beritakanlah kabar baik. Jangan hanya terpukau dengan pengalaman rohani yang luar biasa. Saudara-saudara, saya rasa tidak ada yang lebih hebat dari para murid Kristus pada waktu menyaksikan Yesus itu naik ke surga. Mereka sudah pernah menyaksikan Yesus membuat mujizat, mereka sudah pernah menyaksikan Yesus melakukan pengajaran yang luar biasa, mereka sudah pernah melihat Yesus melakukan banyak hal yang lain. Tetapi ketika Kristus naik ke surga, itu kan pengalaman sekali seumur hidup. Alkitab mengatakan, saudara-saudara, di ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Kalau itu terjadi di zaman now, pasti semua murid itu mengeluarkan HP-nya lalu berkata, ini konten yang pasti viral. Yuk naik Yesus, yuk naik yuk. Kamera sudah siap, TikTok ready, Facebook live, rekaman untuk YouTube sudah ready. Saya yakin, karena itu pengalaman luar biasa. Siapa yang pernah menyaksikan Yesus naik ke surga selain mereka? Kalau di zaman now, wah pasti akan exciting banget. Di zaman itu pun Alkitab mengatakan mereka begitu excitednya sehingga terus menatap ke langit. Dengan penuh kekaguman dan luar biasa. Ini pengalaman rohani yang sekali saja terjadi. Yang akan mereka ceritakan kepada anak dan cucu mereka. Bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga di depan mata kami. Tetapi tepat ketika mereka menikmati pengalaman rohani itu. Malaikat muncul. Dan berkata, hai orang-orang Galilea. Mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Para malaikat itu tidak muncul lalu berkata, tepuk tangannya mana dong? Kristus naik ke surga, masa lemes banget sih? Yang seru dong bro, sis. Atau kami perlu salto 7 kali untuk membuat kamu tepuk tangan. Ini naik ke surga loh, terus lihat ke atas ya, terus. Enggak. Ketika mereka menikmati pengalaman rohani yang luar biasa, yang spektakuler itu, sapaan malaikat itu mengingatkan siapa diri mereka. Hai orang-orang Galilea. Galilea adalah tempat di mana mereka berasal, tempat di mana Kristus memanggil mereka menjadi muridnya. Ketika mereka menjadi penjala ikan, dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Mereka diajak untuk melihat semua pengalaman rohanimu bersama Yesus, termasuk yang luar biasa itu, harus kamu saksikan. Hai orang-orang Galilea yang biasa, harus kamu beritakan. Dan pelajaran berharganya adalah setiap pengalaman rohani, sespektakuler apapun, bukan untuk menggelembungkan dirimu dan egomu.
Semua pengalaman rohani itu untuk kamu ceritakan, untuk kamu sampaikan, untuk kamu kabarkan, agar orang mengerti siapa Yesus. Maka mereka ditegur dengan sapaan, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu terus menatap langit? Lihat dunia, tempat di mana kamu berkarya, tempat di mana Kristus harus diberitakan, sampai ia datang kembali kelak." Dan saya yakin Anda dan saya punya pengalaman rohani sendiri-sendiri kan. Pengalaman itu bukan untuk dikoleksi loh. Saya sudah ini, kamu udah atau belum? Saya sudah begini, kamu sudah atau belum? Kalau belum neraka kamu, saya surga lah gitu. Atau pengalamanmu gak sebanyak saya ya. Saya kastanya lebih tinggi loh. Kamu nanti jadi pembantuku di atas sana ya. Enggak. Semua pengalaman rohani itu bukan untuk menggelembungkan ide kita, diri kita, ego kita. Semua pengalaman rohani itu mengajak kita untuk kemudian berbicara tentang Yesus. Pengalaman adalah tanda yang mengarahkan kepada Dia yang dituju oleh tanda itu. Yesus. Saudara, pernahkah Anda melihat orang berdiri di depan tanda restoran yang hurufnya kayak gini? Ngerti ya? Ini pas jam makan siang nih. Dan kemudian orang melihat tanda kayak gini, 300 meter lalu dia berdiri di depan tanda itu. Mulutnya kumat kamit lalu berkata, "Kenyang banget Pak WP." Itu kalau saya di sebelahnya saya langsung berkata, "Bro, sis, ke Menur yuk. Barangkali ada sesuatu yang harus dicek." Gitu. Saya yakin gak ada orang berdiri di depan tanda yang gambarnya kakek tua itu yang jualan ayam itu 400 meter lalu berkata, "Aromanya luar biasa ya. Kenyang liatin gambar itu." Kalau itu terjadi harus diperiksakan kewajarannya kan. Itu adalah tanda 300 meter lagi. Itu adalah tanda 400 meter lagi. Tanda mengajak kita untuk pergi kepada arah yang Dia mau. Semua pengalaman rohanimu, spektakuler atau enggak, atau apapun yang kamu alami, adalah tanda supaya kita makin dekat dengan Yesus. Makin mengikut Yesus, berjalan di belakang debunya, dan kemudian makin berbicara tentang Yesus. Buat apa semua pengalaman rohani kalau cuma menggelembungkan ide kita dan tidak menuntun kita lebih kepada Yesus dan kemudian memberitakan Yesus. Tuhan ingin kita jadi murid yang besar kepala gitu. Tuhan ingin jadi murid yang menepuk dada gitu. Enggak, Tuhan ingin kita jadi murid yang berjalan di belakang Yesus dan menunjuk pada Yesus. Bagian yang terbaik dari menjadi pengkhotbah di beberapa tempat atas anugerah Tuhan adalah menikmati kuliner setempat. Ya, habis pelayanan, setuju ya? Sip, kita langsung duduk di mobil. Udah 4 kali khotbah nih, jam 7 malam nih. Driver, satu penatua, saya. Start mobil, Ceng. Pak WP mau makan apa? Saya bilang apapun saya makan. Gak ada pantangan? Ada. Pantangannya apa? Yang gak enak. Bagus. Bebas ya Pak WP? Bebas. Saya gak takut sama makanan. Takut cuman sama Tuhan. Oh, yang driver bilang, ke restoran A aja. Minggu yang lalu saya makan di sana. Enak. Pol. Pak WP pasti suka. Setuju Pak? Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Baru mau jalan, si Bapak B bilang, "Loh jangan restoran A. Restoran A itu udah enaknya biasa, gak ada muatan lokalnya. Pak WP kan datang dari Surabaya, pasti mau mencari kuliner yang khas kan. Betul kan Pak WP? Jadilah kehendakmu. Ke restoran B aja." Dan 5 menit kemudian saya menyaksikan Bapak A dan Bapak B rapat bersama. Restoran A keunggulannya ini, restoran B keunggulannya ini. Karepmu lah. Baru kemudian diputuskan, oke restoran B ya. Jalan 15 menit. Lalu si Bapak yang diam di sebelah saya tahu-tahu ngomong gini,
Wah, restoran B itu nggak enak, rame tempatnya. Kemarin saya ke restoran C, tempatnya baru, luas, enak. Ke tempat C aja ya. Terserah. Terus mobil berhenti, mereka rapat lagi. Para penatua melakukan tugas dan kewajibannya untuk rapat. Seorang pendeta kelaparan di sini. Wes, kesini aja, C aja. Saudara-saudara, menurut Anda mereka itu dibayar gak sih untuk sharing tentang restoran A, B, C? Enggak kan? Mereka juga bukan pemiliknya. Tetapi mengapa mereka dengan sukacita, dengan gembira, ngotot pengen ke A, B, C? Karena mereka mendapatkan pengalaman yang baik. Maka meluncurlah kami ke restoran C. 25 menit perjalanan. Begitu datang, close. Pegawainya baru membalik tanda itu. Terus gimana Pak WP, mau makan apa? Mie gelas. Kita bisa cerita tentang restoran yang kita sukai. Kita bisa buat live, liburan di Bali. Mulai breakfastnya, lunchnya, makan malamnya, suasananya. Kita bisa ngasih rekomendasi. Ini loh ke Labuan Bajo, kita naik kapal ini. Ini loh pantai yang warnanya, saya buta warna gak tahu. Ini loh kita ke dokter mendapatkan layanan yang bagus, kita share. Dokter ini ciamik loh, hampir gak tertolong loh. Tetapi ketika sampai kepada Yesus, kenapa kita diam? Ketika sampai pada pengalaman yang paling berharga di dalam kehidupan kita yang gak bisa dibeli dengan uang, yaitu dia menebus, menyucikan, menyelamatkan, menguduskan hidup kita. Mengapa kita tahu-tahu diam dan gak bicara? Bahkan ketika teman sudah mengakui hidupmu sekarang berubah ya. Kamu lebih tertib, lebih ini, lebih itu. Kok bisa berubah gitu? Tahu-tahu kita terdiam lalu berkata, kebetulan aja. Padahal ada pengalaman pertobatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa share tentang makanan, minuman, liburan, mestinya kita juga bisa share tentang Kristus, bukan? Tentang apa yang dia telah lakukan di dalam kehidupan kita. Tentang nilai-nilai kehidupan yang kita hayati dan kita perjuangkan. Walaupun susah setengah mati, tetapi ada sukacita di dalam hati. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Mungkin kamu berkata, Pak, hidup saya belum sempurna. Saya masih jatuh bangun di dalam dosa. Nanti kalau saya mempermalukan gimana? Nanti kalau saya cerita tentang pertobatan terus saya jatuh lagi. Saya merasa tertuduh, terdakwa, gak enak. Nanti kalau hidup saya sudah sempurna saya mau cerita. Tanda saudara-saudara tidak harus bagus dan sempurna. Tanda yang penting jelas menunjuk ke arah mana. Itu pengalaman kami mission trip di NTT yang gak ada GPS. Selain papan pengumuman besar, dilarang kecelakaan, rumah sakit jauh, surga lebih dekat. Di situ ada panah. Yang kayunya itu udah gak karuan bentuknya. Tulisannya tapi masih terbaca kota ini ke sana sekian kilo. Tanda gak harus sempurna sepanjang jelas menunjuk kemana. Hidup kita belum sempurna, tidak akan sempurna. Kecuali kelak nanti di surga sana nanti. Tetapi di dalam hidup yang tidak sempurna, biarlah kita bicara. Dan menjadi tanda tentang Yesus. Ketika Anda share makanan yang enak, kan bukan berarti Anda sudah mencoba seluruh makanan yang enak kan?
Ketika Anda share tentang tempat liburan, bukan berarti Anda traveler dan blogger yang berpengalaman kan, yang papan atas kan. Ketika Anda upload makanan, bukan berarti Anda udah jadi kayak Pak Bondan almarhum kan. Anda hanya berbagi apa yang Anda alami, yang Anda rasakan, yang menjadi pengalaman berharga, supaya orang juga mengalami hal yang sama. Dan kalau pengalaman yang paling berharga, yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diberi dengan kedudukan, adalah Kristus menyucikan, menghapus dosa kita, menjadikan kita anak-anak Bapa di surga. Maka hidup kita sebagai murid mesti menunjuk kepada Kristus. Apa yang penting bagi Kristus sebelum naik ke surga telah diungkap bagi kita. Beritakanlah Injil. Bahkan di saat harapan-harapanmu tidak menjadi kenyataan. Beritakanlah Injil. Lewat kehidupan kita, lewat perbuatan kita. Jangan hanya terpukau pada pengalaman-pengalaman yang spektakuler itu. Beritakanlah Injil. Sampai suatu kali kita dengar suaranya. Kembalilah, hai hambaku yang populer, yang viral, yang sempurna, bukan. Kembalilah, hai hambaku yang setia. Setia berarti kita lakukan bagian kita walau tidak sempurna. Setia berarti kita lakukan panggilan kita semaksimal mungkin walau belum sempurna. Setia berarti kita melakukan apa yang Dia minta. Dan di saat itulah kita dengan hati syukur mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Dan semoga itu yang terjadi atas hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang membawa orang-orang yang harapannya sedang tidak menjadi kenyataan, bahkan hancur berantakan. Dan mungkin mereka hadir di gereja ini, mungkin mereka menyaksikan tayangan di YouTube, mungkin mereka menyaksikan tayangan di First Media dan berkata, ini terakhir kali aku mengikuti Kristus. Setelah ini aku akan meninggalkannya. Karena untuk apa aku ikut Kristus? Harapanku gak menjadi kenyataan. Mimpiku hancur berantakan. Seluruh yang ku kehendaki tidak mewujud nyata. Dan hari ini Engkau mengingatkan kepada setiap kami ya Tuhan. Apa arti menjadi murid-Mu? Tetap berjalan di belakang debu Sang Guru. Walau hati kami hancur berantakan. Walau kami kehilangan orang yang kami cintai. Walaupun harapan kami tidak mewujud nyata. Tetapi kami berjalan di belakang Sang Guru dan memberitakan Injil kabar baik yang menyelamatkan kami itu. Dan untuk kami yang berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengumpulkan banyak pengalaman rohani. Yang memuaskan diri kami. Yang menggelembungkan egoisme kami. Hari ini Engkau memanggil kami untuk menyadari setiap pengalaman rohani Tuhan beri supaya kami lebih dekat dengan Tuhan. Supaya hidup kami menjadi tanda yang menunjuk kepada Yesus. Tentang kasih dan anugerahnya. Tentang pengampunan yang Dia beri. Tentang keselamatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena itu ya Kristus, mantapkan langkah kami. Perkataanmu yang terakhir menjadi concern utama kami. Untuk memberitakan Injil. Untuk membawa orang mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Sampai suatu kali kami mendengar suara-Mu. Kembalilah hai hambaku yang setia. Dekat
mempererat kami. Bahwa kami makin mendekat. Dan hidup kami menjadi pemberita-pemberita kabar baik itu. Di dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Oke, yang diberkati sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Pastor WP, benar-benar firman yang sangat mengubahkan. Oke, bentar lagi kita akan mengadakan persembahan. Anda bisa memberikan persembahan melalui amplop yang tersedia di kursi, ataupun melalui QR Code. Melalui layar, ada 3 QR Code di sini, ada persembahan dan perpuluhan, pembangunan, dan diakonia dan misi. Bisa juga melalui belakang kursi ini juga ada barcode yang bisa digunakan untuk QR Code. Bisa melalui BCA Mobile, OVO, Shopee, Dana, ataupun GoPay. Nah, setelah Anda memberikan melalui QR Code, nanti sama-sama kita berdoa mengangkat amplop bersama-sama ya. Oke, saya berikan 3-5 detik untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Oke, mari kita berdoa bersama, mari kita angkat amplop dan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kau berikan sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu untuk bisa memberkati banyak orang dan juga sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, in Jesus name we pray, amen. God bless you. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hi church, happy Sunday. It is so good to see you all again back in the house of God. Well, nggak kerasa nih ya, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Oktober, and soon enough kita akan memasuki bulan November. Who's excited? Well, berikut ini akan saya bawakan informasi gereja untuk 1 minggu ke depan. Check this out. Saya percaya apapun musim kehidupan Anda saat ini, Tuhan Yesus senantiasa hadir dan menyertai kita semua. Well, apapun beban Anda saat ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan melalui Encountering Jesus bersama Pastor Irwan Alexander setiap hari Kamis jam 7 malam, live on Instagram and YouTube channel New Life Indonesia. Jangan lupa untuk minggu depan Anda mengajak keluarga, sahabat, dan teman-teman untuk mengikuti Sunday Celebration Service minggu depan. Karena next week kita akan kembali dilayani oleh Pastor Gusti Wijoyo. Jangan sampai Anda lewatkan ya, karena saya yakin pengajaran beliau pasti akan memberkati Anda. Untuk Anda yang memiliki bakat di bidang tarik suara, musik, desain atau multimedia, dan Anda rindu untuk melayani, well, this is your time. Karena New Life Church membuka pendaftaran untuk praise and worship dan juga desain and multimedia. Untuk Anda yang rindu untuk melayani, Anda bisa langsung mendaftarkan diri Anda di welcoming booth di lobi bawah, atau Anda juga bisa direct message ke Instagram @newlifeindonesia. Church, take a deep breath because this is the most exciting news ever. Yes, tanggal 21 November 2021 kita akan mengikuti ibadah perdana di New Life Ballroom Ciputra World. Woo! I'm very excited. And to celebrate it even more, saya mengundang untuk Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian,
mari kita bersama-sama mengambil bagian dalam mempersiapkan ibadah perdana ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 November pukul 6 sore di New Life Ballroom Ciputra World. Saya tunggu kehadiran Anda ya, see you there! Untuk para moms and dads, jangan lupa ya, anak-anak Anda tetap dapat mengikuti ibadah online New Life Kids melalui YouTube pukul 9 pagi. Dan untuk sementara, tidak ada pelayanan kids selama ibadah onsite di New Life Hall. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat direct message ke Instagram @newlifekids.indonesia atau Anda juga dapat menghubungi nomor gereja yang tertera. New Life Discovery Class Part 1 akan kembali diadakan pada minggu ketiga di bulan November. Kelas ini terbuka untuk seluruh jemaat dan diwajibkan bagi pelayan Tuhan dan calon pelayan Tuhan yang belum mengikuti kelas ini. Daftarkan diri Anda segera ke welcoming booth atau menghubungi nomor gereja yang tertera, serta Anda juga bisa direct message ke Instagram @newlifeindonesia. New Life Marketplace akan kembali diadakan pada hari Jumat tanggal 12 November pukul 7.30 malam via Zoom dengan tema The New Sunrise, Siapkan Mental Sambut Post Pandemic Boom dengan pembicara Hans Sivano, Certified Mental Toughness Coach, Co-founder and Managing Partner of Sports Psych Consulting Indonesia. Acara ini dibuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Daftarkan diri Anda di welcoming booth atau Anda dapat menghubungi nomor gereja yang tertera. Doa pagi bersama Pastor Irwan Alexander akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 8 pagi live on Instagram and YouTube New Life Indonesia. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, Anda bisa direct message ke Instagram @newlifeindonesia atau WhatsApp ke nomor gereja yang tertera. Pendoa akan standby bagi Anda mulai hari Senin hingga Sabtu. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Jangan lupa ya, hari Rabu tanggal 17 November jam 6 sore, mari kita bersama-sama mempersiapkan yang terbaik untuk ibadah perdana kita di New Life Ballroom Ciputra World. Dan mari kita terus bersama-sama berdoa untuk negara dan kota kita tercinta Surabaya agar keadaan boleh terus membaik dan hopefully kita bisa segera ibadah onsite dengan kapasitas penuh. Amin ya. Oke church, see you next week. God bless you. Anda diberkati Tuhan, amin. Saya bersyukur kebaktian jam 12 ini sekalipun belum lewat makan siang, tadi bicara-bicara dengan Pak WP. Tetapi jemaat jam 12 ini semangatnya luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semuanya, come on, lebih meriah lagi. Dan saya lihat ada beberapa jemaat yang pakai jaket, jangan lupa saya ingatkan, 3 minggu lagi kan kita ada di Ciputra World ya. Itu gedung kita kan kalau full capacity bisa 1.300 kursi. Jadi AC-nya sentral semua dan cukup dingin. Sekalipun kita sudah meeting dengan tim AC, semuanya AC-nya nggak nyentrong, tapi tetap dingin. Jadi saya anjurkan untuk Anda bawa jaket tebal gitu ya. Pakai long john, enggak. Tapi seriously, nanti kita pakai jaket terutama yang enggak tahan dingin, bawa jaket karena di sana sudah enggak bisa, kedinginan, di Ubayo enggak bisa. Karena semua AC-nya sentral ya, siap-siap saja. Dan jangan lupa, tadi sudah diumumkan, One Heart for the House. Ini apa? Saya jelaskan sekali lagi supaya lebih jelas. Tanggal 17 November itu 4 hari sebelum kita kebaktian. Tanggal 21 kan kebaktiannya. Saya ingin seperti apa kata Pak WP tadi. Gereja yang memberitakan Injil adalah gereja yang tidak manja. Nah khusus tanggal 17 ini kita akan benar-benar mengadakan yang namanya cleaning bersama-sama. Ya, excited? Semuanya. Di minggu itu saya nanti minta Pastor Karsten untuk semua live group diliburkan. Tapi ini untuk umum, bukan hanya untuk yang berlive group. Jadi kalau ada jemaat yang hari ini merasa, oh saya baru. Khotbahnya nyambung semua sama apa yang Tuhan sedang lakukan di gereja kita. Oh aku baru, nanti aku minder, boleh nggak? Boleh. Berapa orang yang boleh? 200-300 orang cleaning bersama-sama juga nggak apa-apa. Kita akan berdoa, menyembah, kita akan menata kursi bersama-sama. Ya, kita akan set up untuk level PPKM yang sudah level 1 dan untuk level di mana kita sudah hampir selesai pandemi ini, kita sediakan dan kita set up untuk 400 kursi. Which is itu cukup banyak belum untuk full capacity nanti 1.300 kita berdoa tahun depan. Ya, sama-sama daftarkan, enggak perlu daftar sih, cuma nanti yang live group akan datain supaya kita tahu berapa orang yang bergabung. Ya, mari kita bangkit berdiri sama-sama sebelum kita pulang. Kita arahkan tangan juga buat
Pak Wahyu, saya sudah minta jadwalnya untuk tahun depan. Bersedia Pak ya? Ya, sorga dan jemaat menjadi saksi juga online dan First Media. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan ya. Tahun depan kita akan sudah buka beberapa kali kebaktian. Jangan lupa untuk selalu menjadi gereja yang memberitakan Injil. Kita arahkan kedua tangan kita buat Pendeta Wahyu Pramudia, akan bersyukur untuk seorang sahabat, untuk seorang pengkhotbah gembala yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa terutama untuk keluarga Pendeta Wahyu Pramudia. Akan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Di dalam pengembalaannya, di dalam pelayanannya, keliling kemana-mana, bahkan sekolahnya. Kami percaya bahwa khotbah-khotbah beliau sudah memberkati dan akan memberkati lebih banyak orang lagi di Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Tutup bungkus segala sesuatu dalam kehidupannya dan terus pakai dia dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar, dan melahirkan murid-murid yang luar biasa dimanapun beliau menginjakkan kaki. Di situ kemuliaan, mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Tadi waktu Pak Wahyu khotbah, ya saya video, ya selain mengagumi beliau, saya jadi ingat untuk menjadi hamba. Ya, inti khotbahnya kan itu. Kita semua adalah hamba, melakukan pekerjaan Tuhan. Saya ingat 20 tahun lalu saya tulis lagu ini, makanya tadi saya ngomong sama Kevin. Lagu ini mungkin gak populer, ya. Lagu ini mungkin gak populer kayak Bagai Raja Wali itu Immanuel. Tapi percayalah lagu ini saya tulis dari hati yang paling dalam. Waktu saya masih cukup remaja, wah, jangan tebak-tebak usia saya berapa ya. Kita belajar lagunya sama-sama, PAW naik ke depan. Gak apa-apa kalau gak bisa nyanyi, judulnya Hamba yang Setia. Kita belajar dulu, kunci C ya Kevin. Kunci C ya, oke. Selama hidupku takkan ku berpaling dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Inilah hidupku, nyatakan kuasa-Mu. Jadikan ku hamba yang setia. Bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Naik satu. Angkat kedua tangan kita sebelum menerima doa berkat, katakan. Selama hidupku, katakan. Takkan ku berpaling dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Inilah hidupku, nyatakan kuasa-Mu. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ini doamu sebelum doa berkat. Katakan sama-sama, selama hidupku takkan ku berpaling dari kasih-Mu Tuhan Yesus. Inilah hidupku, nyatakan kuasa-Mu. Jadikan ku hamba yang setia. Jadikan ku hamba yang setia. Oh, jadikan ku hamba yang setia. Hamba-hamba yang setia, tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu hamba-hamba Tuhan. Kami percaya bahwa kami hidup untuk kemuliaan Kristus. Dan sekali lagi kami arahkan kedua tangan kita untuk New Life Ballroom. Ketika saya meeting dengan mereka, tahu enggak yang saya pikirkan? Bukan hanya hall ini rame, tapi saya pikirkan supaya mallnya semakin rame. Kemarin saya meeting dengan pihak manajemen mall, mereka bilang semua mall seluruh Indonesia struggle. Waktu kita bisa buka tanggal 21 November, salah satu owner mallnya telepon saya, dia bilang, thank you bro. Karena ketika kita buka 21 November nanti, ada Toys Kingdom yang begitu besar juga buka. Bisa pas dengan di Life Church buka. Beberapa restoran buka bro, beberapa retail buka bro. Thank you. Terus saya dengar itu saya cuma terharu dan saya gini, saya berdoa supaya jemaat ini jadi berkat juga buat mallnya ya. Arahkan kedua tangan, kami bersyukur. Kami bukan hanya berdoa buat New Life Ballroom.
Kami berdoa untuk Ciputra World 1, 2, dan semua super blok yang ada di sana Tuhan. Supaya ketika ada New Life Church, mereka akan melihat, oh jemaatnya ramah-ramah. Oh jemaatnya generous. Oh jemaatnya gak ngotorin toilet. Oh jemaatnya sungguh tertib. Oh jemaatnya on time. Dan karena ada beberapa kali kebaktian, mereka hidup. Food court mereka hidup. Restoran-restoran mereka hidup. Kami berdoa Tuhan, supaya kami jadi terang di tengah kegelapan. Dan supaya terang-Mu semakin bercahaya melalui New Life Church. Kami berkati proses pembangunan 3 minggu ini sampai kami bisa pakai tanggal 21 November di dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang sempurna dari kedua tangan berlubang paku. Terutama berkat-berkat rohani, pengenalan dan pewahyuan akan Yesus Kristus Tuhan semakin bertambah dan bertambah dalam kehidupanmu jemaat. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah segala sesuatu dalam hidupmu. Sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan, dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Yang percaya dan siap jadi hamba Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan. See you next week. God bless you church. Salam sehati kanan kiri, katakan hamba Tuhan. Kamu hamba Tuhan. Haleluya. God bless you. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian.